Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan saya Miftah Salsabila dengan NIM 2023 Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai zakat dan pajak. Adapun 6 isi presentasi di video kali ini, yang pertama pengertian zakat, lalu pengertian pajak, perbedaan pajak dan zakat, lalu persamaan pajak dan zakat, yang kelima kewajiban untuk membayar zakat, dan yang terakhir hakikat zakat dan pajak. Mungkin langsung saja pengertian pajak dan zakat. Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara pada awal masa pemerintahan Islam. Hal itu dapat dilihat dari sejak diwajibkannya zakat kepada umat muslim hingga kejayaan pemerintahan Islam. Namun, seiring dengan perkembangan sistem ketaatan negara yang berlaku di dunia sekarang ini, maka zakat tidak lagi menjadi kewajiban negara, namun menjadi kewajiban individu muslim karena sistem pajak telah menggantikan zakat sebagai unsur utama pendapatan negara. Lalu pengertian pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum, atau juga iuran masyarakat kepada negara, atau yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung didapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya perbedaan antara zakat dan pajak. Yang pertama, zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap pemerintahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pimpinannya, yaitu penguasa. Kedua, zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Yang ketiga, zakat hanya dilakukan oleh kaum muslim, sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apapun dan keyakinannya. Yang keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai hisab tanpa memandang di negara manapun ia tinggal. Sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teoritis suatu negara saja. Dan yang terakhir, zakat adalah suatu ibadah yang didahului oleh niat, sedangkan pajak tidak memakai niat. Selanjutnya persamaan antara pajak dan zakat. Pertama, bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negara apabila melainkannya terkena sanksi. Yang kedua, zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi pengeluarannya. Yang ketiga, dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Yang keempat, tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Terakhir, ada dari sisi tujuan dan ada kesamaan antara keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengataskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Lalu, kewajiban membayar zakat dan pajak. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah menurut pendapatan mayoritas ulama. Landasan kewajiban membayar zakat ada di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban zakat adalah ayat 43 surat Al-Baqarah, ayat 103 surat Al-Taubah, dan ayat 141 surat Al-An'am. Kedua, dalam hukum Islam, dasar kewajiban membayar pajak adalah ayat 29 surat Al-Taubah. Yang terakhir ada hakikat pajak dan zakat. Dalam sistem pemerintahan, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak atau WP yang harus disetorkan kepada negara dan dengan ketentuan. Sedangkan zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.